Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kurono Shokanshi. Anime ini rilis tahun 2022, genrenya action, fantasi dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Kelvin, seorang pemuda misterius yang mengalami reinkarnasi ke dunia isekai akibat kesalahan dewa yang menyebabkan Kelvin mengalami kematian. Namun sayangnya Kelvin harus melupakan ingatan di dunia lamanya. Setelah melakukan kesepakatan dengan Dewi, Kelvin terbangun di hutan dan membangkitkan sistem yang di dalamnya terdapat Dewi, yaitu Dewi Melvina, yang akan menjadi pengikutnya si Kelvin. Dan ternyata Kelvin memilih kekuatan sebagai summoner atau pemanggil. Sesudah melihat status kemampuannya, Kelvin langsung menuju ke kota. Setelah sampai di kota yang bernama Kota Part, Kelvin melakukan perbincangan dengan Dewi Melvina. Kelvin ingin membangkitkan Melvina ke dunia isekai itu. Tetapi Melvina mengatakan untuk sekarang tidak bisa karena membutuhkan MP yang cukup banyak. Melvina akan menunggu Kelvin menjadi kuat terlebih dahulu. Setelah berjalan, Kelvin pun sampai di Serikat Petualang dan ingin mendaftar sebagai petualang. Saat diberikan formulir untuk mengisi informasi tentang si Kelvin, Melvina mengatakan jangan mengisi profesi sebagai summoner, karena summoner adalah profesi yang sangat langka dan akan menjadi sasaran para petinggi negara. Akhirnya Kelvin menulis profesi sebagai Grand Wizard dan dimulai dengan ranking yang paling rendah, yaitu ranking F. Setelah melakukan pendaftaran, Kelvin mengambil misi pertamanya mengalahkan Blue Slime. Singkat cerita, setelah mengambil misi pertama, Kelvin membeli sebuah senjata yaitu tongkat sihir dan menuju ke hutan untuk mengalahkan Blue Slime. Tak lama kemudian, Kelvin menemukan sekumpulan Blue Slime. Pada awalnya, Kelvin mencoba menyerang slime itu, tetapi slime itu sangat lincah dan berhasil memukul si Kelvin beberapa kali. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Kelvin berhasil mengalahkan slime tersebut dan mencoba mengontrak slime itu sebagai hewan kontrak. Kelvin beri nama Blue Slime tersebut adalah Kloto. Setelah berhasil mengontrak Kloto, Kelvin menyuruh Kloto untuk mengalahkan beberapa Blue Slime. Kloto dan Kelvin pun bisa mengalahkan beberapa Blue Slime dan menyelesaikan misi pertamanya. Setelah menyelesaikan misi, Kelvin pun kembali ke kota. Kelvin menemukan pedagang budak yang menjual setengah elf. Pada awalnya Kelvin tertarik untuk menambah kontraknya, tetapi Kelvin mengabaikannya dan langsung pergi ke penginapan Spirit Inn dan istirahat di penginapan tersebut. Setelah mengambil beberapa kali misi, akhirnya Kelvin naik ke peringkat menjadi ranking E. Dan semua orang yang ada di Guild Serikat pun terkejut dan sedikit iri karena Kelvin bisa naik ke ranking E dengan hanya sendirian saja. Saat ingin mengambil misi ranking D, Kelvin bertemu dengan Castle. Castle adalah seorang petualang ranking D yang kekuatannya setara dengan ranking B. Castle mengajak Kelvin untuk bergabung dengan partiannya untuk memberantas kesatria roh hitam. Akan tetapi Kelvin menolak ajakan si Castle dan malah menantang si Castle siapa yang mengalahkan kesatria roh hitam terlebih dahulu. Dan ternyata Kelvin mengetahui rencana Castle untuk menyerang si Kelvin, karena Kelvin telah mengetahuinya dari identifikasi skill si Castle yang memiliki skill killer. Tak lama kemudian Castle pergi dan menemui anggota partiannya, yaitu Raj dan juga Gimuru, yang sedang membentuk rencana untuk menyerang si Kelvin. Setelah itu si Castle dan partiannya pergi ke tempat misi, yaitu di kota kuno Roh Jahat. Pada saat masuk ke dalam kastil, terkejut karena semua undead atau tengkorak hidup semuanya telah dikalahkan. Dan ternyata yang mengalahkan semua itu adalah si Kelvin sendiri. Setelah memprovokasi teman partiannya Castle yang bernama si Raj, yang tersulut emosi langsung berlari ke arah si Kelvin, tetapi Kelvin menggunakan skill yang bisa mengubah tanah menjadi rawa dan menenggelamkan si Raj. Kimuru yang melihat skill penyembunyian Kelvin langsung berlari kabur. Akan tetapi Kelvin yang sudah menduganya langsung menempatkan Kloto di pelarian Kimuru. Kimuru yang melihat Kloto yang sangat besar pun langsung lari berbalik arah kembali ke tempat si Kelvin.
Ternyata beberapa hari lalu Kloto mengalami evolusi menjadi Gluton Slime, yang dimana Gluton Slime adalah monster legendaris yang bisa menghancurkan separuh negara. Dengan mudah Kloto berhasil mengalahkan Gimuru. Raji yang pantang menyerah akhirnya berhasil keluar dari skill yang dipakai oleh si Kelvin. Akan tetapi setelah keluar dari tanah rawa tersebut, Raji langsung ditangkap oleh si Kloto dan dikalahkan. Kemudian Castle menyerang Kelvin, tetapi dengan mudahnya Kelvin mengalahkan Castle sampai babak belur. Setelah berhasil mengalahkan Castle dan partiannya, Kelvin pergi menemui Kesatria Roh Hitam. Kelvin yang bertemu dengan Kesatria Roh Hitam mengatakan ingin membuat kontrak dengannya. Kemudian setelah perbincangan yang cukup lama, Kelvin mengajak untuk latihan dengan Kesatria Roh Hitam tersebut. Dan Kesatria Roh Hitam menyetujuinya. Di saat sedang pertarungan, Kesatria Roh Hitam mengingat kejadian di masa lalunya, yang mana kerajaan yang ditinggalkannya hancur akibat menolak penawaran dari elf, yang membuat Kesatria Roh Hitam memiliki dendam dan menyebabkan Kesatria Roh Hitam masih ada di kerajaan yang sudah hancur tersebut. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh si Kelvin, sekaligus menyelesaikan misinya. Singkat cerita, Kelvin memberikan bukti pengerjaan misinya kepada Guild Serikat dan menyerahkan Castle dan partiannya ke penjara. Petualang lain yang ada di Guild berterima kasih kepada si Kelvin karena mengalahkan Castle dan juga partiannya. Kelvin yang berhasil mengalahkan Kesatria Roh Hitam akhirnya dinaikkan peringkatnya menjadi ranking B. Setelah pertarungan sengit dengan Kesatria Roh Hitam akhirnya mau mengakui Kelvin sebagai raja barunya dan ingin menjadi peliharaan atau kontrak monster si Kelvin. Sesudah itu Kelvin membuat laporan kepada Guild. Kelvin bertemu dengan pria tua yang dimana pria itu adalah ketua Guild Serikat yang bernama Rion. Rion yang melihat Kelvin langsung mengetahui bahwa Kelvin berasal dari dunia lain. Kemudian Rion mengajak Kelvin ke ruangannya untuk melakukan perbincangan. Setelah perbincangan yang cukup lama, Rion mengetahui identitas Kelvin yang sebenarnya, yaitu Kelvin berprofesi sebagai summoner. Lalu dia mengajak si Kelvin kerjasama untuk mengalahkan Raja Iblis. Jika cerita, setelah kembali ke penginapan dan mengambil uang, Kelvin langsung pergi ke tempat perdagangan budak dan berencana untuk membeli budak. Setelah sampai di tempat perdagangan budak, Kelvin yang melihat elf kemarin, si Kelvin langsung membelinya. Pada awalnya pedagang itu menolak dan berkata elf itu terkena kutukan, yang dimana jika tersentuh akan terbakar. Akan tetapi Kelvin yang sudah tahu langsung membeli elf tersebut. Saat perjalanan pulang menuju penginapan, Kelvin mengangkat kutukan elf tersebut dan memberi nama April untuk elf itu. April yang merasakan kutukan itu sudah hilang langsung mengakui Kelvin sebagai majikannya. Setelah sampai di penginapan, Kelvin meminta ibu pemilik penginapan untuk menggantikan baju si April. Dan setelah berganti pakaian menjadi baju pelayan, Kelvin yang melihat April langsung senang karena April terlihat sangat cantik. Setelah itu Kelvin dan April menikmati makanan yang telah disiapkan oleh ibu pemilik penginapan. Setelah sebulan semenjak bergabungnya April ke dalam partiannya si Kelvin, mereka terus meningkatkan kemampuan level sekaligus menyelesaikan misi. April yang mendapatkan keterampilan ganda menggunakan poin sisa keterampilan mempelajari teknik memanah, clairvoyance, serta teknik menjahit. Dan dengan mudah Kelvin dengan partiannya menyelesaikan misi mengalahkan monster pohon tua. Kemudian Kelvin pergi ke Guild Serikat untuk melaporkan bahwa misinya telah selesai. Setelah melapor, Ange mengajak April untuk pergi ke kafe baru yang ada di kota. April juga mengajak Kelvin untuk pergi dengan mereka berdua. Kelvin pun menyetujuinya. Jika cerita, saat Kelvin, April, dan Ange sedang memakan kue di kafe baru itu, datanglah seseorang yang merusuh, yaitu pangeran ketiga dari negara Traisen, yakni Tabura. Tabura yang melihat April cantik langsung menyuruh si Kelvin untuk memberikan kepada Tabura.
Di saat itu dua penjaga Tabura menghampiri Kelvin. Kelvin yang kuat dengan mudah mengalahkan penjaga Tabura. Setelah mengalahkan dua penjaga itu, Kelvin langsung menyerang Tabura dan menanyakan apa tujuan mereka datang ke kota Park. Dan ternyata mereka bermaksud datang untuk menemui kepala Guild Serikat dan ingin menemui petualang yang baru-baru ini terkenal. Saat mengetahui itu, Kelvin langsung mengatakan bahwa dirinya lah yang mereka cari. Dan pada saat itu Tabura menginginkan si Kelvin menjadi bawahannya. Dan tentu saja Kelvin menolaknya lalu membuat Tabura pingsan. Di sisi lain, katedral kerajaan Dewa Deramis yang dimana ada seorang pendeta wanita bernama Colette yang sedang berdoa kepada Dewi Melvina. Melvina langsung menanggapi doa Colette dan memberikan perintah untuk mengutus para pahlawan untuk pergi ke negara benua barat dan jangan mendekat ke kota Park. Saat sedang melihat stat para pahlawan, ibu pemilik penginapan atau si Krea memanggil si Kelvin bahwa ada yang mencari si Kelvin yaitu Guild Serikat. Setelah sampai ke tempat Guild Serikat, Rion, kepala Guild, mengatakan ada iblis di dalam dungeon persembunyian pertapa level D. Kemudian Rion menyuruh Kelvin untuk mengerjakan misi menangkap iblis, dan dengan semangat Kelvin menerimanya. Sesudah sampai di dungeon, Kelvin dan yang lainnya langsung masuk ke dalam dungeon tersebut. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Kelvin masuk ke sebuah ruangan. Dan di dalam sana terdapat pintu yang sulit dibuka, namun Kelvin bisa membukanya. Di dalamnya terlihat ada seorang wanita yang sedang disegel. Kemudian iblis level tinggi yang bernama Victor menyambut Kelvin. Kelvin lalu bertanya siapa wanita yang disegel itu. Lalu Victor menjawab bahwa wanita itu adalah putri dari Raja Iblis Gustav. Kelvin menunjukkan ekspresi yang sangat aneh sehingga membuat Victor menjadi semangat untuk mengalahkan Kelvin. Ternyata ekspresi yang dibuat si Kelvin adalah ekspresi saat Kelvin menemukan lawan yang lebih kuat dari dirinya, atau bisa disebut dengan penggila pertarungan. Begitupun ketika Kelvin melawan si Gerard. Yang pada awalnya Victor kalah jumlah orang, kini Victor unggul jumlah orang dengan menggunakan skill menghidupkan kembali para tengkorak. Setelah Kelvin dan Gerard mengalahkan seluruh tengkorak, Victor kembali menggunakan skill menembus tanah dan membuat Kelvin dan Gerard kerepotan. Akan tetapi Kelvin langsung memerintahkan Kloto untuk menyerang dan ternyata berhasil. Lalu Kelvin membuat tangan kiri si Victor tersegel. April yang telah menggunakan sihir tidak terlihat sudah bersiap untuk menembakkan anak panahnya kepada si Victor. Dan berhasil membuat tangan si Victor ini menjadi batu. Victor yang sedang melemah langsung diserang oleh Gerard. Gerard mampu memotong tangan kiri si Victor. Victor yang menerima serangan itu mengamuk dan membuat si Victor menjadi semakin kuat lagi. Setelah pertarungan yang sangat sengit dan seru, akhirnya Victor dikalahkan oleh Kelvin dan yang lainnya dengan cara menggabungkan kekuatan. Pada saat terakhir kehidupan Victor, dia berhasil melindungi Tuan Putri dari bongkahan bangunan yang jatuh-jatuh itu. Di saat terakhir kematian, Victor menceritakan saat Victor menjadi pengasuh Tuan Putri yang bernama Sera. Ternyata Sera dan Victor tinggal di sebuah rumah yang jauh dari kastil iblis. Alasannya karena Raja Iblis Gustav tidak ingin mengekspos kelemahan dirinya. Kemudian pada suatu hari, pahlawan datang menyerang kastil Raja Iblis dan mengalahkan Raja Iblis. Sebelum Raja Iblis kalah, dia memerintahkan Victor untuk membawa Sera pergi ke tempat segel yang jauh. Dan pada saat terakhir juga Victor meminta Kelvin untuk mengajak si Sera masuk ke dalam kelompok si Kelvin. Kemudian Victor pun akhirnya meninggoy. Kelvin menghampiri si Sera dan membuka segel si Sera agar membuat Sera terbangun dari tidurnya yang panjang. Setelah berhasil mengalahkan Victor, Kelvin langsung keluar dari dungeon dan memberikan bukti kepada Urt atau rekan petualangan si Kelvin untuk memberikannya kepada Guild nantinya. Kemudian Kelvin pergi ke sebuah tempat untuk memulihkan tenaga dan ternyata setelah pertarungan itu Gerard melakukan evolusi menjadi lebih kuat lagi. Setelah beristirahat beberapa saat, Kelvin dan yang lainnya kembali ke kota. Kelvin yang mau melapor ke Guild menyuruh si Evil dan Sera untuk pergi duluan ke penginapan.
Sesudah melapor kepada Guild, ternyata Kelvin naik ke ranking A dan nampaknya membuat sedikit kesal Kelvin. Setelah itu Kelvin kembali ke penginapan dan saat membuka pintu kaget banyak orang yang akan merayakan kenaikan ranking si Kelvin. Setelah Kelvin dan yang lainnya mengalahkan Victor, kemampuan yang dimiliki si Kelvin meningkat menjadi ranking S. Dan dengan bahan yang tersisa dari tubuh si Victor, Kelvin membuatkan senjata dan juga untuk si Sera. Di saat sedang beristirahat karena telah menampak senjata, tiba-tiba Kelvin ingin memakan nasi. Karena di dunia ini tidak ada nasi. Kelvin dan yang lainnya pergi ke negara air Toraj dengan bertujuan untuk menunjukkan dunia kepada si Sera dan juga untuk mencari nasi yang diinginkan oleh si Kelvin. Di perjalanan, Kelvin dan Sera sadar bahwa ada yang mengikutinya diam-diam. Dan tidak lama kemudian ada bandit yang keluar dan menyerbu kereta kuda yang dinaiki sama si Kelvin. Ternyata yang menyerang Kelvin itu adalah bandit angin hitam yang belum lama ini terkenal. Kelvin yang melihat status mereka lemah memberikan bandit itu kepada si Sera untuk dilawan. Dan dengan mudah Sera mengalahkan semua bandit itu dan mengikatnya. Setelah sampai di negara air Toraj, Kelvin langsung datang ke Guild Serikat dan bertemu dengan Guild Master yaitu Mist untuk menyerahkan bandit angin hitam yang telah dikalahkan oleh Sera itu. Setelah perbincangan dengan si Mist, Kelvin yang ingat bahwa akan ada pahlawan datang ke Toraj, Kelvin menyuruh Mist untuk meminta bantuan kepada pahlawan untuk mengalahkan bandit angin hitam dan pahlawan menyetujui itu. Kemudian setelah itu Kelvin dan yang lainnya pergi duluan ke markas bandit angin hitam dan dengan mudah mengalahkan penjaga yang ingin mengganggu budak yang diculik oleh bandit tersebut. Tak berlangsung lama Kelvin sampai di markas utama, yang dimana di sana ada pemimpin dari bandit angin hitamnya. Dan hanya dengan satu jurus saja Kelvin dengan mudah mengalahkan para pemimpin bandit. Setelah itu para pahlawan pun sampai di markas bandit angin hitam dan langsung menuju ke ruangan penculikan budak. Pada saat masuk pahlawan menemukan slime yang sangat besar dan ternyata itu milik si Kelvin. Setelah diberitahu oleh ibu dari anak kecil yang bernama Luka, dia meminta bantuan kepada pahlawan untuk membantu para petualang atau si Kelvin untuk membantu Kelvin mengalahkan pemimpin bandit. Dengan cepat pahlawan langsung pergi dan ingin membantu para petualang tersebut. Saat sampai di ruangan pemimpin bandit, para pahlawan kaget karena ada 3 orang yang sudah terluka. Pahlawan yang mengira orang itu adalah petualang langsung datang menghampiri Kelvin yang sudah bersiap dan berpura-pura menjadi pemimpin bandit angin hitam. Setelah para pahlawan sampai ke ruangan ketua bandit, pahlawan langsung menantang si Kelvin, tetapi Kelvin mengajak pahlawan bertaruh, yang dimana yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Para pahlawan pun menerima pertaruhan tersebut. Setelah para pahlawan melakukan diskusi, mereka langsung menyerang si Kelvin dengan kekuatan penuh. Kelvin yang ingin mencoba kekuatan barunya itu langsung mencoba ke salah satu pahlawan yaitu bernama Miyabi. Kekuatan barunya itu didapat dari Victor, yaitu kekuatan menyalin. Setelah bertarung dengan Kelvin beberapa saat, para pahlawan pun terpojok. Dan seorang pahlawan bernama Setsuna menampar si Toya karena ingin bertarung sendirian. Setsuna merasa sedih karena Toya bersikap seperti itu dan memberi dukungan bahwa mereka berempat harus bekerja sama untuk mengalahkan si Kelvin. Dengan kerjasama yang sangat kompak membuat Kelvin sedikit agak kerepotan. Tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Kelvin, pahlawan tidak bisa mengalahkan Kelvin. Kemudian Kelvin memberikan saran kepada pahlawan dan menyuruh si Toya menggunakan pedang gandanya. Kemudian para pahlawan kembali bekerja sama. Dan ternyata kerjasama pahlawan itu benar membuahkan hasil dan membuat Kelvin terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Kelvin memanggil Golem dan berniat menggunakan kekuatan yang disalin Kelvin setelah menggunakan skill salinannya. Ternyata Kelvin membuat sihir baru dan berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Kemudian Kelvin pun berhasil mengalahkan semua pahlawan. Setelah pertempuran, Kelvin membantu pahlawan memulihkan diri dan setelah pahlawan tersadar, Kelvin mengatakan bahwa dirinya bukanlah bandit, melainkan petualang juga. Kemudian Toya yang salah paham meminta maaf kepada si Kelvin dan meminta Kelvin menjadi gurunya.
Setelah pertempuran dengan bandit dan menguji pahlawan, Kelvin kembali ke kota dan menyerahkan para bandit itu kepada Guile. Kemudian Kelvin membawa para pahlawan pergi ke gua untuk berlatih. Kelvin menyuruh para pahlawan untuk mengalahkan monster gurita dan para pahlawan berhasil mengalahkan gurita tersebut. Setelah mengalahkan gurita tersebut, Kelvin dan pahlawan makan siang terlebih dahulu. Saat makan siang, Toya menceritakan bahwa Toya dan yang lainnya dipanggil oleh Dewi menggunakan teleportasi. Saat sedang bersantai dengan makan siangnya, Sera tiba-tiba datang membawa monster yang sangat besar, yaitu monster Evil Dragon, yang dimana Evil Dragon adalah monster boss dungeon. Dan dengan beberapa pertanyaan kepada pahlawan, pahlawan telah lulus dari penilaian si Kelvin terhadap pahlawan. Dan setelah melakukan beberapa pelatihan, para pahlawan berpisah dengan si Kelvin. Dan Kelvin memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan atribut pahlawan. Kemudian Sera datang dan memberitahu, Miss mengutus seseorang untuk memanggil si Kelvin agar pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah Kelvin datang ke tempat tersebut, ternyata tempat itu memiliki nuansa Jepang. Setelah masuk, Kelvin bertemu dengan Raja Toraj, yaitu Tsubaki Fujiwara. Raja Toraj yang mengetahui Kelvin yang telah menyelesaikan beberapa masalah, ingin memberikan Kelvin imbalan. Dan Kelvin meminta imbalan untuk Kelvin bisa memakan nasi yang dia cari selama ini. Di sana Fujiwara langsung saja memberikan banyak nasi kepada si Kelvin ini. これはついに米にありついた俺は腹いっぱいにエフィルたちも振る舞われた見慣れない和食に舌鼓を打っている。 Setelah beberapa hari kemudian, setelah pulang dari Toraj, Kelvin membeli rumah untuk ditinggali dan Kelvin meminta orang yang diselamatkannya dari penculik bandit angin hitam, yaitu Ellie dan putrinya Luka, untuk menjadi pembantu di rumahnya si Kelvin. Di saat sedang tiduran sehabis berendam, Kelvin merasakan Dewi Melvina yang telah pulang ke dalam pikirannya. Setelah melakukan penyesuaian tubuh, akhirnya Kelvin pun bisa memanggil Dewi Melvina ke dunia itu. Setelah memanggil Melvina ke dunia itu, Melvina memberikan hadiah kepada si Kelvin, yaitu tangkai mawar merah yang memberikan perlindungan Dewi Melvina, yang dimana Kelvin setiap 1 bulan tidak akan mendapatkan luka fatal, dan juga Kelvin dapat memanggil sang pahlawan. Kemudian Sera dan Melvina pun menguji kekuatannya masing-masing dengan bertarung. Setelah mereka bertarung, Melvina menemui si Kelvin kemudian menjelaskan tentang Raja Iblis yang sangat kuat dan mengatakan alasan memanggil pahlawan dari dunia lain karena yang bisa mengalahkan Raja Iblis ialah pahlawan tersebut. Karena Kelvin ragu dengan pahlawan yang dipanggil dari dunia lain, Melvina menyarankan Kelvin untuk menggunakan skill Summon Reinkarnasi. Summon Reinkarnasi adalah memanggil jiwa orang yang sudah meninggal ke dunia itu. Kemudian setelah diskusi dengan yang lainnya, akhirnya Kelvin menggunakan skill Summon Reinkarnasinya tersebut. Setelah makan waktu yang cukup lama, akhirnya Summon Reinkarnasi pun berhasil dan mendatangkan seorang anak kecil yang bernama Seiki Ryo. Karena Summon Reinkarnasi membutuhkan MP yang cukup besar, Kelvin dan Ryo kelelahan dan mereka berdua pun pingsan. Setelah sadar, Kelvin langsung menemui si Ryo yang sedang berlarian di taman. Karena Ryo sangat senang, ternyata pada saat di dunia lain Ryo mengalami sakit yang sangat parah dan harus terus dirawat di rumah sakit. Itulah yang menyebabkan si Ryo senang dan berterima kasih kepada si Kelvin. Karena sama-sama dari dunia lain, Kelvin akan menganggap si Ryo adik perempuannya. Dan karena beberapa alasan, Kelvin meminta si Ryo ini mengubah namanya. Dan Ryo ingin namanya diganti berubah menjadi Rion. Karena Kelvin ingin meningkatkan level dari si Ellie dan Luka, Kelvin mengajak mereka berdua ke hutan gelap untuk mereka berlatih. Dan karena Kelvin mempunyai skill berbagi poin keterampilan, mereka berdua dan juga Rion langsung naik level. Karena Sera, Geralt, dan juga Kloto sedang melawan monster dan berhasil mengalahkan monster. Jadi poin keterampilan pun terbagi kepada Ellie, Luka, dan juga Rion. Saat sedang bersantai bersama yang lainnya, tiba-tiba seekor monster serigala muncul. Dan dengan kekuatan Kelvin berhasil menahan serigala tersebut dan menjinakkan serigala itu. Tak berselang lama kemudian Sera dan yang lainnya kembali ke tempat si Kelvin dan menanyakan apakah kelompok petualang Urt datang ke situ.
dan Kelvin mengatakan bahwa kelompok petualang Earth akan mengalahkan monster karena sedang ujian petualang kelas B. Tetapi ternyata monster di hutan gelap tersebut sudah habis dan tidak ada lagi karena Sera dan yang lainnya. Kemudian Kelvin meminta maaf kepada Earth karena telah menggagalkan ujiannya. Di saat semua sedang tertidur lelap, Kelvin menyadari bahwa ada orang yang mengepung rumahnya. Yang mengepung rumahnya itu adalah sekelompok bandit yang berjumlah 14 orang. Kemudian Kelvin menyuruh Rion dan Alex, serigala yang dijinakkan, untuk mengalahkan para bandit itu. Karena cocok untuk pelatihan si Rion, dan juga Kelvin memberikan Rion pedang untuk bertarung. Rion pun pergi keluar dan bertarung dengan bandit tersebut. Dan dengan kekuatannya Rion berhasil mengalahkan semua bandit tersebut. Kemudian karena merasa rencananya gagal, ketua bandit tersebut ingin memanggil anak buahnya. Akan tetapi Kelvin yang sudah mengetahui rencananya tersebut datang menemui ketua bandit tersebut. Di sisi lain di kerajaan Traisen, yang dimana para jenderal dan seorang kaisar sedang berdiskusi dan merencanakan peperangan terhadap 3 negara, yaitu Gaun, Toraj, dan juga Deramis. Dan para jenderal ingin menguasai ketiga negara tersebut. Kelvin menemui kepala serikat dan kepala serikat memberikan misi tingkat S, yang dimana pemberi misi tersebut adalah Raja Leonhard Gun, raja dari negara binatang Gaun. Kelvin langsung melakukan perjalanan ke desa elf tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sekelompok elf yang menyerang kereta kuda si Kelvin. Kemudian Kelvin keluar dan menunjukkan surat perintah dari Raja Leonhard. Dan tetua desa elf yang bernama Neras muncul dan meminta maaf kepada si Kelvin. Kemudian Neras membawa Kelvin dan yang lainnya ke desa. Dan saat sudah sampai di desa, Kelvin langsung menanyakan asal-usul tentang Evil, yang ternyata dahulunya dikenal sebagai elf yang bernama Evil. Lalu Neras menceritakan kenapa Evil mendapat kutukan Raja Naga Api. Dan ternyata dahulunya Raja Naga Api menyerang desa elf dan hampir memusnahkan semua elf. Tetapi Rumil dengan berani menghadapi Raja Naga Api tersebut dan membuat kesepakatan dengan menjadi istri Naga Api itu. Kemudian Rumil pun dibawa oleh Raja Naga Api. Dalam ingatan Neras, Rumil telah meninggal di tengah hutan. Ternyata yang menghadapi Raja Naga itu bukanlah Evil melainkan ibunya Evil, yaitu Rumil. Setelah menceritakan kisah Rumil, Kelvin dan Neras membicarakan tentang misi dari Raja Leonhard. Dalam misinya itu bahwa ada monster baru yang menculik elf bawahannya. Kemudian setelah mendiskusikan misi, Kelvin menawarkan perubahan desa elf agar aman dari monster. Dan tetua elf Neras menyetujuinya dan menyerahkan semuanya kepada si Kelvin. Kemudian pada malam hari ada prajurit dengan para monsternya yang hendak menyerang desa elf. Akan tetapi Kelvin yang mengetahui itu langsung menyerang prajurit dari jauh dan menyisakan ketua prajurit untuk mendapatkan informasi. Kemudian seorang prajurit melaporkan kepada ketua dan mengatakan bahwa ada petualang kecil yang bisa mengalahkan para monster dan prajuritnya. Lalu datanglah Melvina dan Rion yang sudah mengalahkan semuanya. Ketua prajurit yang mempunyai kartu andalan langsung menggunakannya. Ternyata kartu andalannya itu adalah monster raksasa. Kemudian Melvina menyuruh Rion dan Alex untuk pergi mengalahkan monster raksasa tersebut. Setelah pertarungan yang hampir mengalahkan monster raksasa, ketua prajurit memberi perintah ke monster raksasa untuk mengubah bentuk menjadi raja monster api raksasa. Tetapi dengan kekuatan aliran pedang Gandarion berhasil mengalahkan monster itu dan mengalahkan pasukan militer negara Traisen. Di sisi lain, si Kelvin sedang melakukan pengintaian di atas. Tiba-tiba saja ada seorang jenderal yang bernama Clive dari Traisen datang, dan ketika melihat si Evil, Clive tersebut ingin Evil menjadi budaknya. Akan tetapi Kelvin dengan tegas menolaknya. Dan ternyata Clive tersebut adalah orang yang bereinkarnasi, sama seperti si Kelvin. Karena status kekuatannya sangat kuat, lalu Kelvin menyerang si Clive.
Setelah pertarungan yang cukup lama di udara, akhirnya Kelvin bisa melukai si Clive dan menghancurkan barrier atau penghalangnya. Karena Kelvin melukai wajahnya itu, Clive sangat marah dan mulai menggunakan sihir tingkat S untuk melawan si Kelvin. Clive mengeluarkan sihir tingkat S yang bernama Tempest Barrier. Kemudian Kelvin mengeluarkan tongkat tingkat S juga, yaitu Disaster Black Staff. Dengan kekuatan Kelvin yang di luar nalar, Kelvin berhasil mengalahkan Clive dan membuat Clive kehilangan dua kakinya. Pada saat Kelvin ingin mengakhiri si Clive, Clive menghilang. Dan ternyata yang mengambil Clive adalah salah satu jenderal Tristan yang bernama Tristan. Karena Tristan mengakui kekalahannya, Tristan kabur membawa si Clive. Karena Kelvin dan yang lainnya telah mengalahkan pasukan dari jenderal Tristan, mereka kembali ke desa. Dan tetua desa akan menyiapkan pesta untuk si Kelvin dan yang lainnya. Dan karena Clive telah dikalahkan, Tristan mengurung si Clive dan menjadikan Clive sebagai objek eksperimen. Karena mengetahui si Clive ini adalah seseorang yang bereinkarnasi dan memiliki kekuatan yang kuat sekali. Kembali ke si Kelvin yang sedang melakukan pesta, tiba-tiba ada anak kecil datang langsung memeluk si Kelvin dan juga berterima kasih. Ternyata anak kecil itu adalah Raja Leonhard yang melakukan perubahan wujud untuk menilai Kelvin dan yang lainnya. Karena Kelvin telah lulus pengujiannya, Kelvin resmi menjadi petualang tingkat S. Dan karena akan diadakan pertarungan tingkat S, Kelvin yang maniak pertarungan sangat senang mendengar hal tersebut. Lalu animenya selesai sampai sini. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.